حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para asatid, para tuan guru, para sesepuh, tuan bini sepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para guru-guru kita yang hadir di tempat yang mulia ini, yang saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta jajaran pengurusnya, para pembina, para penasehat, dan juga para jamaah semuanya yang hadir. Mohon maaf tak bisa saya sebutkan satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya kepada hadirin semua. Teriring doa, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat panjang umur, Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup, Allah senantiasa memberikan ketenangan, ketentraman dalam keluarga, Allah senantiasa berikan perlindungan keselamatan kepada kita, sehingga kita semua istiqomah dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, atas jutaan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sampai saat ini kita semua bisa melaksanakan ibadah kepada Allah bil khusyuk, bil khudu', dengan khusyuk, dengan khudu', yakni melaksanakan salat subuh ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi, kemudian kita duduk di majelis ilmu, wa sami'a kalam Allah, mendengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala,
dan insyaallah wa amila bihi, kita semuanya mengamalkan, maka alhamdulillah dengan niat yang baik, dalam suasana yang baik, di tempat yang baik, insyaallah setiap langkah kita dari rumah menuju ke tempat yang mulia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang menjadi asbab kita semua mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas tentang menggapai ridha, ya, menggapai ridha dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di bulan yang suci, ya. Kenapa yang kita inginkan adalah ridha? Karena kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, maka Allah akan memberikan segalanya kepada hambanya. Kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, sebanyak apapun dia melakukan dosa, maka akan diampuni oleh Allah. Kalau Allah sudah ridha kepada hambanya, maka tidak hanya di dunia dia mendapatkan surga, tidak hanya di dunia dia mendapatkan kenikmatan, akan tetapi nanti kelak di hari kiamat, nanti di akhirat dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ridha ini penting. Ketika kita melaksanakan ibadah, niatkan li ridhaillah, fi ibtigha'i mardatillah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Fi syahri Ramadan Allah obral ridhonya kepada kita, ya. Di dalam satu riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalul lailatin min Ramadan," ketika awal malam bulan suci Ramadan, yaqulullahu ta'ala, maka Allah menyeru kepada hamba-hambanya, "Man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuh," barang siapa yang dia itu ibadah kepingin mendapatkan cintanya Allah, kepingin mendapatkan mahabbah dari Allah, maka dia akan dapatkan ai fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan, ya. Makanya semua kebaikan yang kita lakukan niatkan. Jangan hanya kita melakukan kebaikan saja, biarkan Allah yang menilai. Betul, Allah yang menilai, Pak. Akan tetapi semua itu kan niat, ya. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits, di dalam kitab Arba'in Nawawi, di situ hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasuli, fa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala wa rasuluh, menggapai ridhonya Allah dan Rasulnya, maka kita akan dapatkan ridhonya, ya. Seperti itu. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubu, kita datang ke masjid melaksanakan kesunahan, melaksanakan kewajiban, kita niatkan, ya Allah, saya melaksanakan kewajiban ini, melaksanakan kesunahan ini, anjuran-anjuran ini. Kemudian saya ya Allah berjalan dari rumah menuju ke masjid melakukan kebaikan, nanti di masjid iktikaf, sholat tarawih, kemudian sholat witir, sholat wajib. Saya ingin mendapatkan ridhamu ya Allah. Apa kata Allah? Fanatlubu, aku akan berikan ridha kepada kalian, ya. Bahkan Allah akan mencari kalian. Nah, bahasanya kita mencari, maka Allah mencari kita, ya. Jadi kalau kita mendatangi dalam keadaan berdiri, Allah mendatangi dalam keadaan berlari. Saking cepatnya Allah. Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim, pemberi rahmat kepada hambanya, ya. Nah, wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru bi hurmati Ramadan, barang siapa yang beristighfar di bulan suci Ramadan, maka aku ampuni dosa-dosa mereka bi hurmati Ramadan, dengan wasilah kehormatan, kalau bahasa kita, kemuliaan bulan suci Ramadan, hurmah, kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Makanya Pak, kalau kita flashback, kita kan sering berdoa waktu kemarin,
bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan kita ketemu ya Allah. Semoga Engkau pertemukan kami bulan suci Ramadan. Diijabah enggak doa kita sama Allah? Diijabah enggak? Dijabah ya. Cuman kadang-kadang kita itu meremehkan ijabahnya doa kita. Ya. Doa kita ini dijabah sama Allah. Berapa banyak ketika kita menengadahkan tangan kepada Allah, kemudian doa kita diijabah sama Allah. Ya. Apa susahnya kemudian kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Apalagi kemudian diiringi dengan tetesan air mata, ya Allah, terima kasih ya Allah, syukran lillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau ijabah doa-doaku. Loh, tahun kemarin akhir Ramadan kita berdoa kepada Allah apa? Ya Allah, Ramadan mau selesai. Ketika pas waktu 10 akhir bulan suci Ramadan, ya. Kemudian apa? Kita begini, ya Allah, sebentar lagi Ramadan selesai. Apalagi kemudian pas waktu pemerintah mengumumkan hari ini atau malam besok, kemudian tanggal 1 bulan Syawal, berarti kan sudah Lebaran. Itu Ramadan sudah meninggalkan kita jauh sekali. 11 bulan yang akan datang lagi, kan gitu. Ramadan pasti akan datang lagi. Masalahnya kita nyampe enggak dengan bulan suci Ramadan. Tahun kemarin kita mungkin banyak yang kita sia-siakan untuk ibadahnya bulan suci Ramadan. Kita sekarang diijabah lagi sama Allah, ya. Kita semuanya diberikan panjang umur lagi sama Allah. Bahkan mungkin diberikan sehat walafiat melebihi tahun kemarin. Apakah masih kita sia-siakan lagi? Apakah kita kecewakan Allah lagi? Sedangkan kita minta sudah dikasih. Kalau misalkan kita sebagai orang tua ada anak kemudian minta kepada orang tuanya, minta, ya, mohon, bahkan tidak hanya minta, memohon, kita kasih, ya sudah tak kasih. Ya, ternyata disia-siakan sama anak kita. Coba, ya, kecewa nggak kita? Dikasih kesempatan lagi, dikasih lagi, malah dikecewakan lagi. Piye toh? Cuma Allah itu Sang Maha Rahman, Sang Maha Rahim. Ay al-mun'im bijalailin ni'am, ay al-mun'im bidaqaiqin ni'am. Saking gedene rahmate Gusti Allah, sampai koyok-koyok Allah itu gak bakal ngamuk marang kita. Iya Pak ya. Ini bulan suci Ramadan sudah jalan seminggu, ya. Pertanyaannya, amalan apa yang sudah kita andalkan di bulan suci Ramadan ini? Makanya saya teliti ya. Saya analisa kesunahan itu. Kalau wajib udah pasti. Shaumun fin nahar, ya. Puasa di siang hari, kemudian melaksanakan sholat juga jangan sampai kita tinggalkan. Sholat wajib jangan sampai kita tinggalkan, kan gitu, ya. Cuma kesunahan ini, ya, kesunahan ini minimal 3 kesunahan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang pertama yaitu qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca Quran. Yes, gak ada tawar-menawar, baca Quran bulan suci Ramadan. Kenapa baca Quran? Ya. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar, surga merindukan 4 golongan, di antaranya apa? Talil Quran, orang yang baca Quran. Satu alasannya. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran fi syahri Ramadan, pahalanya dilipat gandakan menjadi mi'atu hasanah. Yang awalnya cuma 10 hasanah, 10 kebaikan. Ya. Di dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah, ya, wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqul alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Riwayat Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran,
maka akan diberikan kebaikan oleh Allah sampai dilipat gandakan 10 kebaikan. Coba, ini bulan biasa, ya, ghairi Ramadan, selain bulan suci Ramadan. Tapi ketika bulan suci Ramadan, Pak, itu bisa dilipat gandakan sampai mi'atu hasanatin. Bulan suci Ramadan. Makanya kalau kita baca alif lam mim, itu bukan satu huruf. Tapi apa kata Nabi? Alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. 3 huruf dikali 10, 30. Kalau di bulan suci Ramadan dikali 100, 300. Cuman alif lam mim tok dapat 300 kebaikan. Bulan suci Ramadan. Makanya apa? Di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis, di pesantren itu berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tadarusul Quran, membaca Al-Qur'an, entah bareng-bareng gantian. Ya. Kalau di sini biasanya bapak-bapak yang paling semangat. Ya. Kalau ibu-ibu agak-agak siang kalau semangatnya. Kalau di kampung biasanya itu yang tadarus 5 orang. Yang kirim makanan 10 orang, yang ikut makan 15 orang. Iya, serius. Kalau misalkan jenengan di kampung, itu makanan nggak sepi, Pak. Ya. Dan kita punya adah masing-masing. Kita di sini nggak ada makanan, paling sisa maghrib gitu ya, sisa buka puasa. Paling mentok ya gorengan, itu juga sudah agak-agak keras kan. Kalau di kampung enggak. Jadi mereka itu tidak hanya membaca Al-Quran, tapi yang nggak baca Quran itu kepengen apa? Ikramul qari, yaitu memuliakan orang yang baca Quran. Bawa mie, wah ini kasih yang tadarus, gitu ya. Bawa gorengan masih baru, bukan gorengan sisa sore. Ya, sampai saya bertanya begini, kenapa mereka itu menyediakan makanan? Ya. Tidak hanya pas maghrib saja, tapi ketika pas waktu tadarus, oh ternyata apa? Namanya tadarus, nek rodok suwe itu Kak, cangkem itu kayak blokean, blangkemen ya. Ngomong paham apa ora ya. Nah, terus istirahat gantian lah, bagian makan, gantian makan. Itu kalau di kampung seperti itu. Jadi kenapa ibu kok ikut memberikan makanan kepada orang yang tadarus Quran? Pengen dapat berkah loh. Begitu hebat, padahal dia nggak paham hadisnya mana. Mbok melu kiai, nggak ngerti aku, nggak tahu saya, ikut Pak Ustadz, ya toh? Bukan, emang sampean punya dalil? Qala Rasulullah, nggak mungkin orang kamu ngomong ngono, nggak hafal. Ya, ikut kiainya atau ikut ustaznya, kan gitu. Ya Allah, begitu pentingnya kita baca Quran. Cuma masalahnya semangat kita ini kadang naik, kadang turun. Kalau bahasa anak muda, angkot-angkotan. Ya, masalahnya itu. Sehari ini semangat baca Quran, besok masih semangat, besoknya wis males. Nah, saya punya cara, Pak. Nek umpomo jenengan kok males melaksanakan atau membaca Al-Quran, saya punya cara. Ya, apakah tetap baca Quran? Tetap. Cuman kalau lagi males banget baca Quran 1 ain, cukup. Gak usah tambahi, gak apa-apa. Baca Quran 1 ain. 1 ain itu kalau saya menitin, Pak, nggak lebih dari 5 menit. Contoh, misalkan kita baca surah Al-Baqarah dari alif lam mim. Alif lam mim. Cari ainnya. Ya, bagian kanan biasanya. Ya. Kalau yang kanan sini bagian kanan, kalau ini bagian kiri. Cari ainnya. Ternyata apa? Itu cuma sampai khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adzabun azim. Cukup, sadaqallahul azim.
kalau pas lagi males. Jadi tetap baca Quran Pak, cuman satu ain. Ya, kalau lagi semangat terserah jenengan, sampai 3 juz monggo. Ya, 10 juz sampai rada-rada doer sedikit ya rapopo. Ya, kalau lagi semangat nggak ada urusan. Kalau lagi semangat. Tapi kalau lagi males, karena apa? Kita ini ada masaknya Pak, semangatnya tinggi. Ada masaknya, malesnya luar biasa. Jangan sampai kejadiannya begini, pas kita lagi semangat baca 3 juz. 3 juz itu kalau misalkan bacaannya lancar banget, itu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Lancar ya, itu standar bacaannya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu enggak sampai 2 jam. Itu kalau 3 juz ya. Kalau umpama 1 juz ya, itu enggak sampai 1 jam. Sekitar 45 menit kalau bacaannya lancar. Yang jadi masalah adalah apa? Bacaannya makhrajnya salah, tajwidnya salah, terus gak lancar. 1 juz itu bisa setengah hari Pak. Ya. Nah terus bagaimana kalau seperti ini? Kan kita kalau misalkan waktu sampai 6 jam kan gak mungkin. Ya mungkin sih, cuman kecil banget. Apa? Kemungkinannya kecil banget. Paling mentok-mentoknya kita semangat itu 1 jam. Itu selesai baca Quran ditutup sadaqallahul azim, monus gagah-gagah dewi. Pernah nggak jenengan baca Quran kemudian sampai 1 jam kemudian tutup? Alhamdulillah sejuz, masya Allah, kayak seakan-akan ahli surga. Ya toh, saya ada jamaah di satu tempat ya, itu alhamdulillah Ustadz 2 juz, wah koyo ngatam Quran dewi. Ya, yo apik ora apa-apa, tapi gua gawe ra karuan. Itu penyakitnya Pak, awas hati-hati. Ya, penyakit yang ditularkan oleh iblis itu. Nah, ya. Jadi iblis itu gagal membuat kita malas. Iblis itu gagal membuat kita nggak jadi baca Quran. Mungkin gagal dalam hal itu, akan tetapi iblis tidak akan menyerah. Mungkin dia itu membisikkan terus baca, terus sampai 2 juz, sampai 3 juz, kemudian dibisikin, oh mantap toh 3 juz, lihat mereka yang nggak baca Quran, oh, wajah-wajahnya no, liatin no, oh, busem kabeh, langsung, oh gagah aku, ini yang bahaya. Ya toh, sama ketika kita diberikan kebaikan oleh Allah, diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jamaah sholat subuh. Jamaah sholat subuh. Mungkin iblis gagal dalam hal membuat kita jamaah. Gagal dia. Karena apa? Gagal mengganggu. Sampai ada kisah, nggak tahu ini bener apa enggak, tapi ambil hikmahnya Pak. Ya. Ada anak muda, dia itu berpakaian rapi. Kemudian pas waktu di persimpangan jalan itu jatuh dia, ya jatuh. Mau sholat jamaah dia jatuh. Terus kemudian kembali lagi, berpakaian bersih lagi, datang ke masjid lagi, jatuh lagi, ya sampai ketiga kalinya. Pas waktu sampai ketiga kali, kemudian dikasih tahu, ayo tak tuntun aja lah ke masjid. Ya, ini saya nggak tahu keabsahan dari kisah ini, tapi yang saya ambil adalah hikmahnya, gitu ya. Yang saya ambil adalah hikmahnya. Ketika pas waktu nyampe ke masjid itu ngomong gini, sampean kok nuntun saya ke masjid, kenapa ya? Enggak apa-apa, ya pokoknya biar lancar lah ke masjid. Mau jatuh 2 kali gitu ya. Kemudian sampean siapa? Ternyata dia ngaku Pak, dia setan.
Loh, malah nganterin ke masjid. Kenapa engkau mengantarkan aku ke masjid? Kan setan nih. Karena aku gagal mengganggumu dalam melaksanakan sholat jamaah. Ya, kamu jatuh, itu bukan jatuh beneran aslinya, dijongkrokno ambek setan. Ya, dijongkrokno setan. Jongkrokno bahasa Indonesia apa, Pak? Jorok. Ya, supaya ngono lah ya. Terus didorong sampai jatuh, sampai 2 kali, sampai ketiga kalinya itu. Ya, bahkan di dalam riwayatnya adalah apa? Ketika kamu kembali, itu orang-orang yang ada di kampung itu, apa, keluargamu diampuni oleh Allah. Ketika kemudian kembali lagi, kamu jatuh lagi kembali, mau ke masjid lagi, orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah, maksudnya nggak melaksanakan jamaah subuh, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kok enak? Akhirnya tak tuntun aja ke masjid. Kok jatuh lagi, saya takut malah nanti semuanya diampuni oleh Allah habis. Ya, itu wafi riwayatin seperti itu. Nah, akan tetapi iblis akan selalu menggoda kita, yaitu setelah melaksanakan sholat jamaah, kemudian kita pulang ke rumah setiap hari seperti itu, nanti akan ada sisipan pikiran begini, Pak. Ya, orang itu kok nggak pernah jamaah ya? Ya Allah, ngono kok pengen mlebu swarga, ngono kok pengen manu, ya. Tuh, mulai ada gremengan. Nah, gremengan bisa disini apa meneh, Pak? Mangmeng ya. Ngedumel ya. Atau kalau saya mencontohkan begini, mohon maaf, saya contohkan begini. Ya. Ada jamaah, dia itu selalu melaksanakan jamaah sholat subuh di masjid. Kemudian pada suatu hari mungkin dia kena masalah atau bagaimana, wallahu a'lam, ya. Kita tetap jamaah terus. Kemudian satu hari itu nggak jamaah, kita nggak masalah, mungkin dia lagi sibuk, mungkin dia lagi sakit, pikiran kita husnudzon. Tapi kemudian hari kedua kok nggak ada lagi, hari ketiga kok nggak ada lagi, hari keempat kok nggak ada lagi, kayaknya ada masalah ini, ya. Kemudian sikapnya mulai berubah, sudah mulai jarang ke masjid. Itu pikiran kayak kita sudah tidak husnudzon lagi, Pak, sudah mulai suudzon lagi. Bahkan kadang-kadang kita itu mengajak orang lain untuk membicarakan orang yang awalnya sering ke masjid, kemudian jarang ke masjid, atau bahkan nggak pernah ke masjid. Nah, ini kemana ya? Sudah beberapa hari ini nggak jamaah masjid. Akhirnya yang satu lagi nyeletuk dalam keburukan. Kena korupsi dia. Mulai gitu. Pantas. Loh, mulai obrolan itu akan menjadi ghibah. Nah, ini yang diharapkan oleh iblis, Pak, merasa baik. Nah, gitu. Kembali lagi, qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Kita baca Quran. Ya. Kalau lagi malas berapa? 1 ain aja. Cukup. Insya Allah cukup. Tapi kalau lagi malas loh ya, catatannya ya. Ketika pas waktu lagi malas, lagi semangat, ya jangan 1 ain lah. Ya. Sejus atau terserah. Apalagi fi syahri Ramadan. Kapan bacanya 1 ain itu terserah. Mau habis subuh silakan, mau sebelum subuh silakan, mau waktu duha silakan, mau zuhur, asar, maghrib silakan, atau sebelum maghrib ya silakan. Wis setelah nggak ada waktu khusus, nggak ada. Habis tarawih silakan, 1 ain aja. Jangan sampai skip kita itu tidak baca Quran. Jangan sampai skip. Bulan suci Ramadan ini khususnya. Ya. Yang kedua, ya, jangan sampai kita itu tidak melaksanakan sholat sunnah malam. Ya, kalau wajib nggak jadi bahasan, sudah wajib. Sholat sunnah malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Esensinya yang jadi yang jadi garis besarnya adalah qama ay ahya layalihi bil ibadah, yaitu melaksanakan ibadah atau menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan ibadah. Ya, sholat malam atau melaksanakan kesunahan di malam harinya bulan suci Ramadan. Saya ambil
sholat, jangan sampai skip. Sholat taraweh, sholat witir, kemudian kalau bisa kita melaksanakan sholat tahajud, tasbih, taubat, silahkan laksanakan. Ya, berapa rakaat? 2 rakaat saja cukup. Walau rakaat ini meskipun cuma 2 rakaat. Kalau tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, kan itu urusan kita masing-masing ya. Padahal kita itu sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau mungkin hari-hari biasa kita kesulitan bangun malam. Kalau hari seperti ini pasti bangun, ya, pasti bangun karena sahur. Fa inna fis sahuri barakatan. Kita sahur, dalam sahur itu ada keberkahan. Kalau misalkan kita tidak bisa melaksanakan itu, minimal terawih sama witir. Males-males kita itu terawih sama witir, jangan sampai skip, jangan sampai nggak melaksanakan. Ya, mau dimanapun nggak ada alasan gitu. Sholat taraweh sama witir jangan sampai kita tinggalkan. Kalau bisa di masjid, ya, karena Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat jamaah cuma 3 hari, jamaah taraweh. Setelah itu di rumah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak melaksanakan sholat taraweh jamaah lagi? Aku takut kalau misalkan jamaah terus disyariatkan malah tarawehnya wajib. Makanya taraweh itu sunnah. Terlepas mau 8 rakaat atau 20 rakaat. Ya. Kalau di sini 8 rakaat atau 11 ya. Nah, di sebagian masjid ada yang 23 atau 20 tarawehnya. Ya, kita ikut mana? Nah, ikut Mekah Ustadz. Emang Mekah berapa? 8 bukan, 20 bukan, 36 apalagi. Mekah itu 10 rakaat. Nah, ya. Terus yang bagus yang mana? Bagus semua. Yes. Ya, seperti itu. Wa fi riwayatin Aisyah melaksanakan nggak lebih dari 8 rakaat atau 11 rakaat. Aisyah. Guru saya Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan apa? 23 rakaat. Terserah mau ikut yang mana, kan gitu ya. Kalau ada yang nanya, Ustaz, sebaiknya 8 apa 20? 36. Yes, selesai toh. Itu namanya al-khuruj minal khilaf fa huwa mustahab. Daripada kita ribut-ribut adu dalil. Ya, yang satu bilang, "Wah, ini 8 lebih sahih. Ini 20 lebih sahih." Yang 8 mengikuti ustadz ini mengatakan begini-begini. Hei, Mbah Mun emang kurang alim apa? Ya kan? Ulama Indonesia, salah satu ulama yang mendapatkan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai makomnya di Ma'lah. Kurang hebat apa beliau? Ayo, adu dalil, adu ustadz. Ya, udah, nggak usah bingung-bingung, nggak usah pusing-pusing. Ya, makanya apa? Ustadzku mengatakan 36, daripada ribut 36 kuat pora. Ya, selesai kan? Masalahnya nggak ada yang melaksanakan 36. Di sini 11, di sebelah 11, di sebelah lagi 23. 36 dari mana? Ya Allah, makanya Ustaz nggak usah ribut-ribut. Yang paling penting adalah sholat kita ini tenang, santai, ojo cepet-cepetan. Ngapain? Mau nonton bola? Bentar lagi kan Indonesia Bahrain, Pak. Indonesia Australia, mana jam tarawih lagi ya? Ini nanti kalau misalkan imamnya kok di sini imam ya cepet, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, ini ya tanda-tanda ini Bahrain ini, Indonesia Bahrain. Ya, makanya saya yakin DKM di sini memutuskan 11 rakaat di samping punya dalil. Saya yakin kepengen jamaah itu santai melaksanakan sholatnya, betul ya? Saya husnudzon itu, gitu loh. Saya pernah kok melaksanakan sholat 23 rakaat, ya, di sini Geraham Lasti, 23 rakaat. Ya, perasaan saya sudah rada-rada santai, tapi agak-agak cepat sedikit, namanya 23 rakaat, ya.
Kan teorinya begini, kalau 11 rakaat ya wis santai. Kalau 23 rakaat agak cepet sedikit. Bukan kok kecepatan. Sudah selesai, sudah mau pulang, di masjid sebelah masih melaksanakan sholat. Tuh kan? Kan begitu. Ya. Yang paling penting adalah ketenangan kita dalam sholat. Karena apa? Kita ini lagi menyambungkan hati kita kepada Allah. Ini yang paling penting, bukan kok karena bacaan kita ndak boten. Itu hanya syariatnya. Ya. Makanya dalam fikih itu ada bahasa nahnu nahkumu bidzahir. Kita menghukumi secara zahir. Dan yang paling penting adalah wallahu yahkumu bisarair. Allah menghukumi dengan sarair, rahasia dalam diri kita. Ya, hati kita nyambung nggak dengan Allah? Itu yang paling penting, Pak. Sholat itu yang paling penting adalah khusyuk emang. Tapi bukan berarti syariatnya ditinggalkan. Bacaan Qur'annya kok pelentang-pelentang, ya salah. Ya, itu yang paling penting. Makanya apa? Ya wis santai, Allahu Akbar. Kenapa? Cuman 11 rakaat. 11 rakaat kalau santai itu nggak lebih dari setengah jam. Paling mentok-mentoknya 35 sampai 40 menit. Kenapa? Saya bolak-balik diundang masjid yang di situ itu melaksanakan sholat tarawih sama witir 11 rakaat. Tadi malam saya sholat di Geraha itu sekitar 30 sampai 40 menit. Ya, bacaan santai itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sesekali disambung. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratnya agak panjang dikit, bukan kok ulhu anas inna a'tayna kal kausar. Yo rapopo asline, Pak. Ya, nggak apa-apa. Cuma yo rada panjangan dikit. Watini wa zaitun wa duha. Kalau rada-rada pendek ya alam taro kan gitu ya. Santai, sholat kita itu santai. Bukan berarti saya menyalahkan ada yang melaksanakan sholat yang cepatnya luar biasa. Terserah. Kalau dalam fikih itu sah, Pak. Nih, karena saya belajar fikih dari bawah sampai atas. Ya, dari Mabadi' Fiqhiyah, Safinatun Najah, Sulam Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Hasyatan. Di situ saya belajar. Dan itu makninahnya itu biqadri subhanallah. Ya. Bacaan Qur'annya dicepetin. Yang viral itu loh, tiap tahun mesti viral. Ya. Yang 23 rakaat berapa menit itu? 15 menit oh ya. Wah, kewabut ya. Bismillah, ada Jawa-Jawanya sedikit. Jadi baca Qur'annya agak-agak medok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu loh. Ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dolinnya itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu sah, Pak. Ya. Kecuali tidak pakai tumaknina. Allahu Akbar, sami Allah, itu nggak sah. Kenapa? Karena tumaknina wajib dalam sholat. Itu. Tapi yang kita maksud adalah apa? Ketika kita melaksanakan sholat setenang mungkin. Bagaimana kita tenang? Sholat kalau misalkan sholat kita kecepatan, ya, war. Ya, repot. Gitu. Ya, setenang mungkin. Makanya kemudian apa? Dalam persiapan kita melaksanakan sholat atau ibadah di bulan suci Ramadan, itu yang kita persiapkan salah satunya adalah fisik, Pak. Fisik dan hati. Ya, kalau fisiknya bagus, ya, andaikan itu menanggulangi, antisipasi imamnya kecepatan, nggak masalah. Kenapa? Sehat, Pak. Fisik kita bagus. Antisipasi imamnya kelamaan juga, nggak masalah. Hati kita sudah in kepada Allah, sudah satu frekuensi, ya. Hati kita sudah nyambung kepada Allah. Makanya apa? Tidak hanya fisik, tapi juga hati. Karena apa? Secara fisik mungkin kita sehat, ya, kita bisa ngikuti kecepatan, tidak masalah. Umpama kan kita tergantung imam, Pak. Makmum kan tergantung imam. Oh, ternyata dapat imamnya muda, mungkin bacaannya bagus, tapi coba apa tidak keluar. Ora popo, boyokku wis mari. Saya sudah nggak punya sakit pinggang, ya.
asam urat aman, kolesterol sudah turun, puasa ya, aman. Tapi kalau hatinya tidak kita siapkan, grundel Pak, ngedumel, wah imam ini waduh repot nih, mana tadi maghrib balas dendam minum es, esnya enak, es susu ya, es susu buah campur marjan, habis 3 gelas, gorengan tak kepopot sampai habis 7, lontong 3, nasi 2 piring, remuk Pak ya. Ya Allah, hati kita nggak kita siapkan, repot. Tapi perlu hati, kemudian fisik kita persiapkan. Supaya apa? Kalau fisik kita mengikuti imam mau selama apapun. Kalau di Jawa Timur ada di Temboro itu, ya di Magetan, itu sholat sampai sahur. Ya, tapi nggak ada paksaan. Silakan mau ikut monggo. Kalau kelasan kita ya sudah masuk ya Pak. Nggak kuat Pak kita itu. Saya apa namanya? Ini di Istiqlal biasanya 10 hari terakhir itu biasanya menghatamkan Quran. Ya, kemudian sholat tahajud qiyamul lail jamaah juga, ada yang jamaah ada yang enggak. Itu begini, saking ngantuk bilang kayak patung jatuh. Yes kita ya sedengan gini ya, yes, kita sedengan. Makanya yes, al-muhajirin jangan disamakan kayak di Arab. Saya sering mengatakan kita ini gak usah disama-samain kayak di Arab. Kayak saya pernah Pak menjadi imam di Grand Wisata itu ada orang request, Ustadz nanti bacaannya yang ini ya, yang tengah-tengah ya, kemudian agak panjang biar kayak di Arab. Batin kuat pora mungkin dia semangat karena habis pulang umroh begini, tapi jamaah yang lain sebuah ini Ustadz wah jangan nih ya. Udah, karakter kita itu sedengan, nyaman melaksanakan ibadah itu senyaman mungkin ya. Kalau kita di Arab ya ikutin yang ada di Arab kan gitu ya. Kalau misalkan kita kuat seperti yang ada di Temboro ya wis kita melaksanakan seperti yang ada di Temboro. Cuman please di sini jangan disamakan seperti di Jawa Timur yang cepatnya luar biasa, 23 rakaat cuman 11 atau 15 menit wis ning kene santai ae. 11 rakaat wae ya. 11 rakaat ya setengah jam sedengan ya. Dan gitu, insya Allah. Ini jangan sampai skip Pak. Sholat taraweh jangan sampai skip. Kalau kita bisa melaksanakan di sini, laksanakan di sini. Karena apa? Karena masjid kita ini adalah milik kita semuanya, milik Allah yang mana kita ramaikan. Siapa yang meramaikan kalau bukan kita? Warga kita sendiri, jamaah kita sendiri. Apakah kemudian kita perlu impor orang lain untuk meramaikan sini? Kan nggak mungkin, ya. Yes, jamaah kita aja yang ramaikan. Kalau bukan kita siapa? Kan gitu. Ya. Kalau ternyata seumpama ya namanya kadang-kadang kita pulang kampung ya, kemudian kita kemana gitu ya belanja tuh, ternyata pulang-pulang kena macet dan lain sebagainya. Tetap kita melaksanakan sholat taraweh. Saya beberapa hari yang lalu sebelum taraweh mengisi tarhib Ramadan di PT ada pertanyaan begini, Ustadz katanya kalau orang melaksanakan sholat taraweh di masjid katakanlah ya dapat pahala seperti ini memang iya ya, betul. Dan amalia seseorang itu tergantung kepayahan dia melaksanakan itu, betul kata saya. Nah terus kami bagaimana kalau sip malam? Sip malam bagaimana? Kan kadang sip siang atau sip pagi, sip malam ya toh. Kalau sip malam kan nggak mungkin kita jamaah sholat taraweh di masjid. Ya, sulit sekali gitu loh. Mungkin saja tapi kecil. Ya. Bagaimana Ustaz? Kata saya, pasti ada jam istirahat. Nah, di sela-sela istirahat itu kita laksanakan sholat apa? Isya, kemudian tetap sholat taraweh. Ya. Berapa rakaat? Sebisanya sampean. Kalau biasanya 20 rakaat, oh yang penting ada dalilnya. Ya wis 8 aja, 8 rakaat. Terus suratnya apakah wajib seperti yang ada di masjid-masjid? Misalkan gini, kalau biasanya 20 rakaat kan mulai dari al-hakumut takatsur wal asri wailul alam tara ila araita inna ataina qul ya ayyuhal kafirun, seterusnya kan begitu. Enggak wajib kata saya. Enggak wajib. Kok jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja enggak wajib. Ya.
Qiraatus surah ba'dal Fatihah sunnah. Itu sunnah. Lah terus 8 rakaat sama 3 kulhu anas kulhu anas kulhu anas kulhu anas kulhu anas anas beres. Cocok? Ah, iya. Insya Allah nggak lebih dari 15 menit itu. Ya, masih bisa istirahat, masih bisa makan, masih bisa bercanda dengan teman, masih bisa menjahili teman. Ya, seperti itu loh. Santri itu Pak, ini kadang-kadang rada gimananya santri itu ya. Santri itu dia paham bahwa baca surah itu sunnah. Akhirnya apa? Diambil surah, tapi yang dibaca cuma 1 ayat. Sholat tarawih sama temennya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Allahu Akbar. Ya. Rakaat yang kedua, Yasin. Allahu Akbar. Rakaat seterusnya, Nun. Allahu Akbar. Wah, itu lebih kilat lagi gitu. Tapi jangan dipakai kalau di masyarakat, Pak. Ya, jangan dipakai di masyarakat. Jadi fitnah nanti. Ya, di Al-Muhajirin ada imam seperti itu. Alamat tahun depan gak diundang lagi. Ya, tapi bagi anak muda, imamnya gue banget ini. Ya Allah, ya intinya apa? Jangan sampai kita tinggalkan sholat tarawih meskipun sunnah. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Mau 2 rakaat kemudian 1 silahkan. Mau langsung 3 silahkan. Saya tidak mempermasalahkan itu. Ya, kenapa? Yang melaksanakan sholat 3 rakaat langsung ya sah. 2 rakaat 1 ya sah. Di sini berapa? 3. Tak kasih tahu. Di Mekah 2 dan 1. Jadi ada dalilnya masing-masing. Di sebelah 2 1. Kemudian di Tridaya pernah saya ngimamin langsung 3. Sah. Aman toh? Enggak, saya enggak cocok kalau langsung 3. 2 dan 1. Akhirnya apa? Selesai tarawih kemana? Mau sholat witir di rumah. Kenapa? Saya enggak cocok kalau 3. Apa-apaan? Wes talah laksanakan. Kalau ada dalilnya aman. Ya, kalau ada dalilnya aman. Gitu aja repot ya. Kasarnya mau sholat tarawih alhamdulillah. Sholat witir ya alhamdulillah. Gitu aja kok repot. Nah ya, baca Quran jangan sampai skip. Kalau lagi semangat nggak ada masalah, mau juz 2 juz atau khatam seharian silakan. Kalau lagi malas ya minimal 1 ayat. Kemudian yang kedua yaitu jangan sampai skip sholat malam. Ya, kalau lagi malas ya minimal sholat tarawihnya jangan ditinggal sama witir. Yang ketiga kathratul istighfar. Akeh-akeh ono maca istighfar. Ya. Dalam keadaan apa? Terserah. Ya. Terserah. Fi haliyah, dalam keadaan bebas. Mau dalam keadaan duduk silakan, mau dalam keadaan berdiri silakan, mau dalam keadaan naik motor baca istighfar silakan. Khususnya habis sholat jangan sampai skip baca istighfar. Cuma 3 kali biasanya. Syukur-syukur sampai 100 kali monggo silakan. Kenapa? Ya, karena Allah yaqul, ya, dalam satu hadis yaqulullahu ta'ala man dalladhi yastaghfiruna fanaghfiru bi hurmati ramadan. Sebanyak apapun dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, makanya kita baca istighfar dalam kehidupan kita khususnya di bulan suci Ramadan, karena paling rugi-ruginya seseorang adalah ketika selesai bulan Ramadan dia tidak dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti nyuwun pangapura sekataipun
dosa kawula lan dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun muslimin sedaya lan dosanipun jamaah sedaya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah Gusti kula nyuwun gesang ingkang istiqamah. Ya Allah Gusti kula nyuwun binjang pecah husnul khatimah, binjang pecah husnul khatimah. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutakabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa jama'atina wa nakhusu khususan jama'ah Masjid Al-Muhajirin min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, min ahli salat, min ahli salawat, min ahli zakat, min ahli sadaqah, min ahli al-haji, min ahli al-umrah, min ahli ta'ah ilaika ya Allah, min ahli tuqa, min ahli al-ghina ya Allah, min ahli al-jannah ya Allah, min ahli al-ibadah, min ahli al-istiqamah, min ahli hammalatil Qur'an, min ahli qiraati ma tayassara min al-Qur'an, min ahli hifdzil Qur'an, min ahli at-ta'lim, min ahli as-siyam ya Allah ya Allah ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina ya Rabb, taqdi hajatina ya Rabb. Allahumma rzuqna ya Allah istiqamah bil ibadah. Allahumma rzuqna ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.